Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allama bil kalam, allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat dan taslim kita syurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, musibah yang sangat luar biasa yang dilanda bukan hanya di negeri kita, tapi seluruh dunia. Musibah ini yang sangat-sangat luar biasa, yaitu adanya penyakit virus corona. Ini merupakan bencana, ini merupakan peringatan Allah kepada kita bahwa musibah-musibah yang Allah kirimkan kepada kita ini merupakan ujian, ini merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah kita berlindung. Pertanyaannya, kenapa Allah menimpakan bencana kepada umatnya? Umat yang mengimaninya, umat yang menyembahnya dalam ajaran yang benar. Mengapa bukan orang-orang kafir saja yang ditumpas dengan bencana? Jawabnya adalah karena di balik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk dalam beberapa musibah yang melanda, termasuk virus corona, bahkan itu sudah masuk di kampung kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya dapat memetik hikmah atas apa yang menimpa mereka. Kita bisa lolos dari bencana. Kita beruntung karena masih sempat ditegur oleh Allah. Mereka yang lolos masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas kita, kualitas ketakwaan kita, keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa kita meminta ampun kepada Allah dari segala kesalahan serta perbuatan
Masih bisa kita melakukan kebaikan sepanjang sisa hidup kita untuk menghapuskan dosa. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencana ini merupakan teguran bagi kita, teguran bagi kita yang masih hidup, teguran bagi kita yang belum kena. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah tidak memberikan penyakit virus itu kepada kita, para keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita senantiasa saling bahu-membahu membantu mereka yang terkena musibah ini dengan kita berdoa. Janganlah kita membebani mereka, janganlah kita membuli mereka. Kita selalu menganggap bahwa kita inilah yang paling suci karena kita tidak kena musibah itu. Bisa jadi ini merupakan teguran Allah. Allah ini menegur kita, kemudian Allah menurunkan cobaan kepada orang lain, padahal yang sebenarnya yang mau dicoba, yang mau diuji adalah kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, kemudian tetap kita menjaga diri, menjaga ucapan lisan kita, menjaga kata-kata kita di media sosial. Jangan sampai itulah yang justru menimbulkan, justru memancing bencana Allah terjadi kepada diri kita. Inilah yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.